Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari tim SDN Kang Raksan, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Navita Putri. Dilanjutkan dengan teman saya, ada Anissa Widiawati, ada Armen Gusrianto, Rizka Fadil Agisti, Hermalia Putri, dan juga Yuki Rega Mahesa. Di sini kami akan menjelaskan pada tugas topik yang kedua, yaitu pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran podcast. Mengenai daftar isinya, yaitu terdiri dari pendahuluan, platform dan teknologi yang digunakan, format dan gaya penyajian, manfaat pengintegrasian, teknologi, contoh podcast edukasi di Indonesia, tantangan pengintegrasian podcast, dan juga kesimpulan. Selanjutnya, saya mulai terlebih dahulu, yaitu di mana pendahuluan di sini, podcast video dan audio menjadi saran edukasi yang semakin populer di Indonesia. Baik institusi maupun perorangan memanfaatkan media ini untuk pembelajaran yang lebih fleksibel. Platform dan teknologi yang digunakan YouTube seperti YouTube podcast video edukatif, Spotify yaitu untuk podcast audio pembelajaran, kemudian ada Instagram dan TikTok seperti potongan video podcast, dan tidak hanya itu, ada juga Google Podcast dan Apple Podcast yang dimana dia dapat didistribusikan sebagai podcast audio dan lain sebagainya seperti Anchor FM dan podcast multi platform lainnya. Selanjutnya ada format dan gaya penyajian, di mana terdiri dari monolog edukatif, sehingga pembicara tunggal menyampaikan topik yang akan dia gagas itu sendiri. Kemudian ada juga wawancara ahli, di mana diskusi dengan pakar pada suatu bidang tertentu. Dilanjutkan juga dengan ada diskusi panel dan juga studi kasus, di mana studi kasus di sini yaitu berbagi pengalaman atau studi kasus untuk pembelajaran. Diskusi panel juga beberapa pembicara membahas topik dari berbagai sudut pandang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan untuk Saudara Anissa Widiawati, dipersilakan. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat integrasi teknologi dan media dalam pembelajaran podcast. Nah, podcast sendiri memberikan sejumlah manfaat yang membuatnya efektif untuk pembelajaran di Indonesia. Antara lain yaitu fleksibilitas waktu dan tempat, kemudian juga pembelajaran berbasis audiovisual, kombinasi antara elemen visual dalam podcast dan video atau audio memungkinkan siswa untuk lebih memudahkan memahami konsep yang disampaikan. Kemudian juga ada personalisasi pembelajaran yang mana podcast memungkinkan pengguna untuk memilih topik atau episode yang paling relevan dengan minat atau kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya juga ada pembelajaran multiplatform yang mana karena distribusi podcast bisa di berbagai platform seperti Spotify, YouTube, Instagram, dan lain-lain, pembelajaran bisa diakses di berbagai perangkat komputer, ponsel, tablet. Ini meningkatkan keterjangkauan dan kenyamanan pengguna. Oke, yang selanjutnya yaitu konten edukasi yang terjangkau. Banyak podcast yang disediakan secara gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau. Ini membuat materi pembelajaran berkualitas bisa diakses oleh lebih banyak orang, termasuk mereka yang berada di daerah-daerah yang sulit mengakses pendidikan formal. Sekian. Lanjut. Baik, bisa dilanjutkan dengan Saudara Armin Gustrianto untuk melanjutkan presentasi. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pengintegrasian teknologi yang digunakan. Nah, di sini kami mengambil contohnya pada topik ini, yaitu contoh podcast edukasi di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh podcast yang bisa kita integrasikan untuk pembelajaran di kelas. Nah, seperti Ruang Guru Podcast itu banyak sekali edukasi seputar dunia pendidikan yang bisa kita gunakan sebagai sumber belajar siswa di dalam kelas. Begitu juga dengan diskusi psikologi UI yang bisa uh, yang bisa
kita jadikan sebagai sumber belajar mengenai isu kesehatan mental dan psikologi. Dan juga ada Bicara Udara, podcast Bumi Langit, yang mana di sana bisa bersumber dari pembelajaran ekologi. Ada juga Asumsi Bersuara yang mengenai tentang topik sosial, politik, dan budaya. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hermalia Putri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam pengintegrasian podcast untuk pembelajaran. Nah, meskipun banyak manfaat atau kelebihan yang terdapat pada pengintegrasian podcast, namun ada beberapa tantangan ataupun kekurangan yang terdapat dalam pengintegrasian podcast untuk pembelajaran. Di antaranya yaitu akses internet. Akses internet ini tidak semua siswa di Indonesia memiliki akses yang baik terhadap internet, terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga distribusi podcast mungkin terbatas. Kemudian interaktivitas, tidak seperti kelas tatap muka, podcast cenderung bersifat satu arah sehingga siswa itu tidak selalu bisa berinteraksi langsung dengan pengajaran atau narasumber. Yang selanjutnya yaitu kurang kurasi konten. Tidak semua konten podcast memiliki kualitas yang sama, sehingga penting untuk memilih dan memilah sumber yang dapat diandalkan dalam pembelajaran. Integrasi teknologi dan media sosial dalam pembelajaran berbasis podcast di Indonesia ini memberikan akses lebih luas terhadap materi edukasi dengan pemanfaatan platform seperti YouTube, Spotify, dan Instagram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Rizka Fadila Agisti, dipersilakan. Baik, untuk Saudara Rizka Fadila Agisti, dipersilakan melanjutkan. Oke, mengenai tantangan ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan membahas mengenai tantangan pengintegrasian podcast pada pembelajaran, di mana itu ada 3. Yang pertama, ada akses internet yang tidak merata, di mana semua siswa di Indonesia memiliki akses yang baik terhadap internet, terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga distribusi podcast mungkin terbatas. Yang kedua, ada interaktivitas, di mana itu ada keterbatasan interaksi langsung. Tidak seperti kalau tatap muka, podcast cenderung bersifat satu arah, sehingga siswa tidak selalu bisa berinteraksi langsung dengan pengajar atau narasumber. Yang ketiga ada kurasi konten yang berkualitas, di mana tidak semua konten podcast memiliki kualitas yang sama, sehingga penting untuk memilah atau memilih sumber yang dapat diandalkan untuk pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Rizka, dan ya, pada bagian terakhir, yaitu pada bagian kesimpulan, bisa dijelaskan pada Saudara Yuki. Untuk Yuki Regamaesa, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa podcast telah menjadi media pembelajaran yang dinamis di Indonesia dengan platform yang mudah yang diakses. Konten edukatif dapat disampaikan secara fleksibel, namun masih ada tantangan seperti akses internet dan kurasi kontennya. Gitu. Jadi semua media pembelajaran khususnya yang berbasis teknologi itu pasti ada keunggulan dan kelemahannya. Di antaranya tadi kan kelemahan dan keunggulan sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Ya, maka dari itu
kita sebagai calon guru atau sebagai calon pendidik nantinya kita sesuaikan aja gitu media apa khususnya pada media teknologi itu yang dapat kita ambil, yang dapat kita integrasikan dalam pembelajaran kita, khususnya kepada peserta didik kita pada jenjang sekolah dasar gitu. Jadi kira-kira teknologi seperti apa yang dapat kita integrasikan untuk media pembelajaran yang dapat disampaikan kepada peserta didik. Karena semua teknologi yang perkembangannya sangat cepat ini tidak bisa diterapkan pada jenjang sekolah dasar seperti itu. Jadi kita sebagai calon pendidik itu kita harus kreatif gitu untuk memilih dan memilah penggunaan teknologi untuk sebagai media pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.